Hello guys, selamat datang di dunia Boga Cerita dengan segudang informasi yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Sekarang ini hashtag di rumah aja itu menjadi trending topik ya. Hampir semuanya stay at home. Lalu bagaimana dengan teman-teman semua? Udah berapa lama nih stay at home? Udah bosen belum? Ya mungkin ada yang 2 bulan, 1 bulan, 1 minggu stay at home-nya, atau mungkin bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun ya. Ya itu mungkin antara ngungsi ke tetangga ataupun usaha mencari pekerjaan alias pengangguran ya. Nah kalau saya sendiri sih kurang lebih udah 2 bulan nih stay at home. Kenapa bisa stay at home ini? Ya karena kita ini sekarang lagi pandemi virus corona ya. Jadi selain stay at home, juga banyak yang harus kita beradaptasi. Seperti belajar dari rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, bahkan tidur juga di rumah. Iya benar, kalau tidur pasti di rumah ya. Mungkin di pos kamling ataupun di rumah pacar atau tetangga. Bahaya itu, bisa digerebek ya guys. Nah, karena udah lama juga di rumah, mungkin banyak teman-teman juga yang mencoba sesuatu yang baru nih. Salah satu yang barunya itu mungkin trading. Kenapa harus trading? Ya, karena trading bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan merupakan bisnis yang cukup menarik. Kali ini gue mau bawain topik tentang question and ask seputar dunia trading. Dan pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Baik buat yang baru, belum pernah tahu tentang dunia trading, ataupun udah pernah, cuman ilmunya masih newbie nih tentang dunia trading. Saya punya segudang pertanyaan, dan pertanyaan ini betul-betul real dialami oleh teman-teman di lapangan. Nah, untuk ngomongin topik trading ini, kayaknya kurang menarik nih kalau saya cuma seorang diri nih. Pastinya saya akan undang partner saya, yaitu Kang Gary Adrian. Halo Kang Gary, bagaimana kabarnya? Halo Bung Bobi, apa kabar? Baik, Bung Bobi, apa kabar juga nih? Sehat Bung Gary? Sehat, sehat. Udah lama nggak ketemu fisik ya, cuma ketemu di dunia maya doang. Betul, betul. Sekarang semuanya ketemunya di dunia maya, karena di dunia fisik sekarang udah ada physical distancing, ada social distancing, dan juga semua pada di rumah ya Kang Gary ya? Betul sekali. Mungkin kita sekarang bertemannya itu cuma di dunia maya ya. Di dunia aslinya, dunia realnya, kita nggak tahu siapa kawan, nggak tahu lawan nih. Iya nih. Nah, Kang Gary, ini katanya infonya sudah lama nih berkecimpung di dunia trading nih. Sejak kapan nih, Kang Giri? Ya, kalau memang berkecimpung dari tradingnya sendiri sejak 2012 ya. Jadi memang gua itu dulu pernah ibaratnya itu terjerumus oleh teman-teman kantor. Padahal kantornya itu bukan kantor trading. Jadi orang-orang yang bekerja di lantai 1 itu semuanya trading. Trading pakai robot. Robot itu ya bisa dikatakan sebagai suatu alat untuk mengambil keputusan secara otomatis. Keputusan trading secara otomatis. Orang-orang tersebut, teman-teman saya tersebut profit. Sedangkan gue kan ikutan terlambat, gue loss. Nah, sejak itu baru gue belajar, oh ini tuh dunia trading ya. Oh ini kenapa gue bisa loss. Gimana ini bisnis ini seperti apa. Intinya gue banyak cari tahu lah mengenai trading.
Nah, sejak itu akhirnya sampai saat ini gue masih menggeluti bisnis trading. Begitu, bro. Oke, berarti ada pengaruh dari lingkungan juga ya tadi kalau dari ceritanya ya. Karena lingkungan banyak yang trading, juga ikutan trading. Kalau boleh tahu itu dari tahun berapa tuh, Kang Geri itu? Ya, tadi dari 2012. Jadi ini sebagai informasi juga nih ya. Dulu itu bosnya juga ikutan trading. Coba. Jadi bukan teman-teman saya doang, tapi bosnya sendiri pun ikut trading. Trading saham dengan trading forex. Jadi semua kan tertular. Dan akhirnya ya memang jadi kantor gua jadi memang tempat trading juga. Padahal sebetulnya bukan tempat trading gitu. Bisnisnya itu adalah bisnis kertas. Tapi ya lucunya seperti itu. Bosnya juga tidak melarang karena bosnya sendiri juga trading. Jadi benar-benar trading ini ya bisa sifatnya tuh universal lah. Bisa di mana aja, kapan aja, Iya, kurang iya. lebih seperti itu. Berarti peraturan bos tidak pernah salah itu berlaku ya di situ ya. Iya Kemudian benar sekali bro. juga kalau dilihat dari ceritanya banyak orang yang ikut trading, berarti ini kita udah pas nih ngomongin tentang trading ya. Banyak orang yang tentang trading dan pastinya kalau banyak orang itu pasti bisnis trading ini menarik nih ya, Bung Gary ya. Iya, memang kan dengan kondisi sekarang work from home ya. Sekarang kan banyak orang tuh yang mungkin cari kocek tambahan lah, cari penghasilan tambahan. Nah, salah satunya ya memang dari bisnis trading. Karena bisnis trading ini kan online. Jadi bisa jadi salah satu alternatif juga buat teman-teman semua yang kurang lebih sedang mencari penghasilan tambahan. Nah, ini trading salah satunya. Betul, betul. Banyak sekarang tuh teman-teman karena di rumah aja, ada beberapa juga yang pekerjaannya dirumahkan, juga bisa nyari tambahan. Kadang ada juga yang malah banyak jual makanan ya. Sekarang juga berarti ada informasi dari Kang Geri, berarti ada peluang tambahan buat bisnis trading ya. Betul, jadi ini ada alternatif ya. Jadi ini kurang lebih alternatif lah untuk para pendengar ya. Untuk alternatif bisnis di saat work from home gitu ya. Karena kan biasanya kalau ngomongin bisnis work from home kan biasanya online ya. Online pasti identiknya dengan ya mungkin marketplace gitu kan. Tapi ini bisa jadi alternatif juga buat teman-teman. Ya betul, karena ini sekarang zamannya online, memang saya juga awalnya identik online itu dengan marketplace ya, banyak marketplace, banyak orang juga belanja online. Tapi sekarang nggak hanya marketplace nih yang belanja online, tapi trading juga udah mulai ke online. Lalu lanjut lagi nih, kita bahas lebih dalam nih tentang trading nih. Kemarin ini saya pernah lihat video nih, nggak hanya di video sih, tapi pernah baca berita juga. Nah, ini mungkin tapi kurang baik nih tentang trading nih. Nanti mungkin bisa diluruskan oleh Kang Geri, konfirmasinya seperti apa. Saya lihat itu orang itu marah-marah. Marah-marah kenapa? Karena hilang uangnya di bisnis trading. Dan uang yang hilang itu nggak hanya dalam jumlah sedikit, tapi dalam jumlah besar, miliaran. Nah, udah gitu mereka nyalah-nyalahin perusahaannya itu. Katanya salesnya nggak tepat janji lah, katanya perusahaannya nggak bener lah. Nah, itu gimana tuh tanggapannya Kang Geri tuh? Ya, jadi memang bisnis trading ini memang ada juga yang kurang lebih mengalami kejadian yang pahit. Ya, sebenarnya kejadian pahit ini lebih diakibatkan karena memang orang tersebut nggak cari tahu dulu detail mengenai bisnisnya ini. Kalau kita ngomongin sales, ya rata-rata kalau kita ngobrol deh, Mr. Bobby dengan sales, pasti rata-rata sales akan ngomongnya positif. Jarang kalau dia bilang
negatif deh, kalau nggak tengah-tengah deh. Pasti sales akan lebih cenderung ngomongnya tuh selalu positif. Jadi kalau melihat fenomena seperti tadi, memang ada sesekali yang seperti itu. Karena memang dari perusahaannya sendiri mungkin kurang lebih mengedukasi sales-salesnya untuk seperti itu, untuk bisa mendapatkan, ya ibaratnya mendapatkan klien lah. Dan harus yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya jadi salesnya itu harus kurang lebih mengedukasi dahulu nasabahnya seperti apa. Jadi dijelaskan dahulu secara detail bisnisnya, dijelaskan lebih dahulu ini cara profitnya gimana. Ya pokoknya semua tentang bisnisnya deh. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang perusahaannya salah, ya saya sih nggak bisa menyalahkan 100%. Ya karena memang di bisnis trading ini sebagai catatan juga untuk teman-teman bahwa bisnis trading ini adalah bisnis yang memiliki resiko. Jadi sebelum teman-teman terjun ke bisnis ini, teman-teman juga harus lebih banyak cari tahu. Ini tuh perusahaan apa, ini bisnisnya gimana, legalitasnya gimana, terdaftar nggak di pemerintah. Ya ibaratnya kalau misalnya teman-teman beli franchise deh, kalau nggak misalnya Mr. Bobby deh, lu beli franchise gitu kan. Ya gua kira sih lu pasti akan cek-cek dulu nih. Ini tuh franchise apaan ya? Ini usaha apaan? Kurang lebih kan seperti itu. Setuju nggak kalau misalnya Mr. Bobby beli franchise nih? Ya sebelum beli ya kita harus kenali dulu ya seperti apa detailnya, resikonya, kemudian menjanjikan keuntungan berapa, syaratnya seperti apa. Ya intinya harus lebih tahu detail ya. Cuman menarik juga nih Kang Geri, saya mau bertanya tuh ada dua hal. Yang pertama itu biasanya kalau sales tuh menawarkan berapa persen sih sehingga membuat tanda kutip gelap mata customer-nya sehingga cenderung percaya-percaya aja. Kemudian yang kedua, edukasinya itu ada SOP-nya nggak? Maksudnya berapa lama atau SOP-nya harus dalam bentuk wawancara atau seperti apa atau gimana tuh Kang Geri itu? Ya, jadi saya jawab dulu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya sales menawarkan berapa persennya itu mungkin relatif ya. Tiap orang pasti beda-beda. Mungkin ada yang bilang, saya janjikan sebulan 10%, saya janjikan sebulan 20%, saya janjikan sebulan 50%. Itu bervariatif. Kalau dari Tergantung sales sendiri. informasi yang Kang Kenapa? Geri tahu rata-rata berapa persen tuh? Yang Ya kalau kita ngomongin sebenarnya mengenai, kita ngomongin kewajaran aja ya. Kewajaran dari sebuah bisnis gitu. Saya rasa kalau misalnya sales yang baik, sales yang fair gitu ya, di samping sudah memberikan resiko, memberikan informasi resiko ke nasabahnya, itu realistis aja dalam ngomongin profit. Saya rasa kalau misalnya teman-teman semua atau Mr. Bobby pun mendengar 5% per bulan atau 10% per bulan, saya rasa sih itu udah cukup besar. Karena jika dibandingkan bunga deposito aja yang 5% itu kan setahun. Ini 5% sebulan. Tapi kan biasanya orang-orang itu kan tergiur dengan sales-sales yang bilang, Pak ini sebulan bisa 30%, Pak. Pak ini sebulan bisa 50%. Jelas tergiur. Dengan tidak mengetahui detail bisnisnya ini seperti apa. Lalu kalau kita menjawab pertanyaan kedua tadi, yang ngomongin edukasi gitu ya. Kalau misalnya edukasi sendiri sebenarnya yang benernya itu di perusahaan itu harus memiliki bagian edukasi. Jadi salesnya juga tahu bisnisnya apa, perusahaan yang baik juga harus kurang lebih memperkerjakan orang yang bersedia untuk mengedukasi nasabah. Baik itu dalam bisnisnya seperti apa,
dalam pengambilan keputusannya dan pengaturan keuangannya. Sehingga orang-orang yang join benar-benar tahu bisnis ini seperti apa. Jadi tidak ada kejadian yang terjadi seperti yang tadi Mr. Bobby ceritakan. Tapi memang lumrah. Mr. Bobby. Kejadian seperti itu pasti ada aja. Pasti ada aja. Karena memang perusahaannya sendiri tidak mengedukasi salesnya dengan baik. Gitu. Jadi memang bisnis ini memang ada rentan ke arah sana, ke arah yang negatif sedikit ya. Itu yang membuat image dari bisnis ini menjadi kurang bagus. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau misalnya sekarang bisnis ini benar-benar ibaratnya itu membuat rugi nasabah, membuat rugi orang-orang yang join, ataupun ada kecurangan deh, harusnya kan pemerintah nggak akan tinggal diam. Pemerintah bisa aja mensuspend atau ibaratnya bisnis trading tidak boleh ada di Indonesia. Tapi kan sampai saat ini saja bisnis ini masih ada, masih hidup. Dan ada juga lembaga yang kurang lebih menaunginya, yaitu Bapepti. Kurang lebih seperti itu. Betul, betul. Jadi kalau dilihat tuh, saya juga malah baru tahu ya dari cerita Kang Giri, ternyata ada bagian edukasi juga ya untuk yang trading ini, nggak hanya bagian sales. Saya kira tuh edukasi itu bagian dari sales juga gitu. Nah, cuman kalau dari cerita Kang Giri tadi, kalau ada beberapa perusahaan mungkin yang tidak mengedukasi, ya mungkin tidak ada salahnya ya kita belajar edukasi secara mandiri gitu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak kita bisa belajar lewat Google, lewat YouTube. Nah, mungkin nggak ada salahnya juga ya kita belajar sendiri gitu. Kita Iya, anggap betul sekali. Betul, betul. Nah, jadi Iya, betul, betul sekali. kita juga harus Sekarang kan informasi juga sudah bisa dikatakan sudah banyak ya. Anda bisa cek dari YouTube, bahkan dari Spotify. Sudah banyak sekali informasi mengenai bisnis trading. Jadi memang sebelum kita terjun dalam suatu hal yang baru, sebaiknya sih dipelajari dulu. Ya mungkin sekarang Anda mau beli franchise, pasti harus tahu dulu ini BP-nya kapan, biayanya berapa, profitnya berapa. Yang pastinya sih resikonya juga harus dipertimbangkan juga, karena kan namanya bisnis juga kan pasti ada resiko. Mau bisnis apapun juga pasti ada resiko. Jika Anda sekarang Mister Bobby jual nasi goreng deh di pinggir jalan, itu kan pasti ada resiko juga. Resiko nggak laku, resiko dipalak sama preman gitu kan. Ya pasti ada aja resiko gitu kan. Jadi yang perlu ditekankan di bisnis trading ini ya adalah resiko. Kita harus memahami resikonya dari bisnis trading ini seperti apa. Tapi di satu sisi jika kita melihat dari sudut resiko gitu kan, ini jelas bisnis beresiko. Tapi ada imbalannya juga. Seperti ilmu ekonomi, high risk, high return. Jadi berbanding terbalik. Bisa juga Anda meraih profit yang luar biasa juga. Kurang lebih seperti itu. betul. Jadi kalau tadi saya nangkep itu bahwa semua itu ada resikonya ya, nggak hanya bisnis, tapi juga bekerja itu juga menurut saya ada resikonya. Kayak zaman Jelas. sekarang itu corona, saya baca berita banyak yang dirumahkan atau banyak yang di PHK. Iya. Jadi memang semuanya itu ada resikonya ya, nggak hanya kerja, bisnis pun ada resikonya. Nah, Iya, setuju. kemudian kalau seperti itu kejadiannya, kalau misalnya sudah terlanjur nih terjadi kehilangan uang, nah itu seperti apa tuh? Apakah klien atau customer itu bisa mengajukan ke ranah hukum atau seperti apa? Nah, kalau saya bayangkan tuh kalau misalnya saya yang ngalamin seperti itu,
hilang uang dalam jumlah besar, miliaran, wah takut juga gitu. Iya, jadi kalau kita ngomongin ranah hukum sih, ya kita semua kedudukannya sama ya di hadapan hukum gitu ya. Jadi menurut gua sih bisa-bisa aja dibawa ke ranah hukum. Tapi kan pialang berjangka itu sudah memiliki kurang lebih SOP ya. SOP ini yang dijalankan ketika dia kurang lebih merekrut nasabah atau ada nasabah yang mau join, dia jalankan SOP untuk nasabah itu masuk ya. Jadi ada prosedurnya. Jadi kalau misalnya Mr. Bobby nih mau join di perusahaan trading, itu akan diverifikasi dulu datanya. Dari alamat, dari KTP, rekening. Itu semua dicek dulu. Dan nanti juga ada bagian yang akan memvalidasi dan lopon untuk kurang lebih menanyakan kepada nasabah atau customer tersebut apakah sudah mengetahui lah kurang lebih bisnis ini seperti apa, sudah dijelaskan oleh salesnya seperti apa, bisnis ini sudah tahu ya bahwa bisnis ini memiliki resiko. Jadi semua ucapan yang ditanyakan itu direkam melalui telepon. Jadi kalau misalnya nasabah sudah menyatakan sudah paham dan sudah tahu mengenai resiko bisnis ini, walaupun ngajuin ke ranah hukum sih kayaknya itu akan sulit menang ya. Karena sudah ada kurang lebih SOP ataupun prosedur di mana nasabah sebelum join itu harus memahami dulu namanya resiko. Jadi kalau sekarang di belakang tiba-tiba dia komplain, gue mengalami kerugian, gue dirugikan, gue merasa ditipu. Toh sebelum dia masuk, sebelum dia join kan sudah diberitahu, sudah dijelaskan dahulu bahwa bisnis ini beresiko. Nah kenapa ketika dijelaskan itu nggak paham? Kalau nggak paham harusnya jangan trading dulu, tapi cari tahu dulu. Jadi kalau misalnya sekarang dibawa ke ranah hukum sih saya agak pesimis untuk bisa menang. Kalau ada tadi kasus nasabah seperti tadi ya. Lain cerita kalau memang perusahaannya sendiri memang perusahaan yang ilegal. Tapi kan itu bisa dicek. Kalau misalnya memang ilegal, ya bawa ke ranah hukum, ya kenapa harus takut? Bawa aja ke ranah hukum. Kurang lebih seperti itu. Betul, jadi kalau saya lihat juga dari penjelasan Kang Geri, bahwa kalau di hukum itu memang individu dengan institusi itu mungkin kalau dilihat dari case mungkin lebih banyak menang institusi ya. Dan juga kalau ke jalur hukum kan mungkin akan ada biaya tambahan ya, karena Betul. harus ada aparat hukum dan lain-lain, perangkat-perangkat hukum. Nah, itu mungkin ada tambahan-tambahan biaya juga yang notabene akan menambah pengeluaran kita gitu. Dan Ya, juga jadi sebagai ya dan sebagai catatan juga nih, Mr. Bobby. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nih googling, Mr. Bobby juga nanti bisa googling deh. Itu ada nasabah yang kurang lebih kehilangan 34 miliar dari bisnis trading. Bayangin uang 34 miliar, bro. Harusnya kalau punya duit segitu sih trading yang bener gitu, tahu cara tradingnya yang bener deh. Mustahil bisa bisa loss itu mustahil. Ya loss masih bisa loss sih sebenarnya. Sorry, saya bisa loss. Cuman maksudnya bisa diminimalisir. Ibaratnya Anda punya pesto mesin gun deh. Kalau mesin gun kan pelurunya kagak habis-habis tuh. Potensi untuk sampai mengalami kerugian yang besar itu harusnya lebih kecil jika dananya itu lebih besar. Jadi di bisnis ini memang ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebenarnya. Yang pertama itu money, 3M, money ya, uang.
lalu mind, dan metode. Jadi memang ada 3 hal ini yang menjadi kunci di bisnis trading. Jadi kalau misalnya sekarang Mr. Bobby mau trading nih, ini harus punya 3 hal ini. Dari tahu cara tradingnya, jadi metodenya harus tahu. Lalu harus punya uang, jelas. Harus punya uang. Kalau misalnya uangnya sedikit sama uangnya gede itu akan berbeda. Karena mempengaruhi resiko dan profitnya juga. Lalu yang paling susah adalah sebenarnya mind. Karena ini ada hubungannya sama psikologi. Ya contoh psikologi ya misalnya mau entry deh, takut. Lalu kalau enggak tangannya gatel, pengen masang posisi terus. Terus kalau loss ditahan-tahan terus, itu kan psikologi. Sebenarnya yang paling susah psikologi. Cuman maksud saya dari sini ya memang uang itu juga menjadi penting ya untuk di suatu bisnis lah. Ya bisnis apapun dan di bisnis ini pun uang menjadi hal yang penting. Dengan dana nasabah tadi yang 34 miliar bisa hilang itu bener-bener wah bener-bener sebenarnya sih parah banget. Tapi orang yang mengalami itu sempat membawa ke ranah hukum. Kalau misalnya dibaca dari pemberitaan yang ada di sosial media dan di internet ya. Dan akhirnya tetap memenangkan institusi itu perusahaan. Karena memang perusahaan tersebut tidak melakukan sesuatu yang ilegal dan menjalankan bisnis sesuai prosedur. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya kan jadi nasabahnya. Mirip dengan kasus yang tadi Mr. Bobby sharing di atas yang si Mr. Bobby tanyakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Jadi ibaratnya yang kehilangan uang 34 M itu sudah jatuh tertimpa tangga tuh ya. Dan juga Iya, mungkin bukan timpa duren lagi, bro. Itu bukan tangga lagi, bro. durian ya. Durian Durian. Berdarah-darah itu. 34 M bisa buat beli apa nih, bro, di zaman sekarang, bro? kalau buat beli tajil itu bisa buat beli satu kota itu kayaknya 34 miliar tuh. Iya. Satu kota bisa, bro, itu. Betul. Nah, terus dengar-dengar tentang trading yang kehilangan 34 M, selain itu juga saya pernah dengar nih, katanya salah satu aktor atau aktris yaitu Kevin Aprilio juga pernah loss ya, yang personel band Viera itu ya. Iya, itu juga saya pernah dengar, tapi kalau saya googling, saya search di pemberitaan, kalau dia itu sebenarnya lebih beda case-nya. Jadi kalau misalnya Kevin Aprilio itu kurang lebih ditipu oleh rekannya. Jadi kurang lebih Kevin Aprilio itu lebih banyak kontak dengan orang tersebut. Dan orang tersebut kurang lebih yang melakukan tradingnya. Ya mungkin dijanjikan keuntungannya berapa persen dan sudah terbukti akhirnya Kevin ngajak yang lain, saudara-saudaranya. Dan ketika udah diajakin tuh saudara-saudaranya, ternyata akhirnya orangnya kabur gitu kan. Kalau seperti itu ya susah bilang ya. Mau nyalahin perusahaannya kan perusahaan nggak tahu apa-apa. Harusnya memang dalam kasus ini Kevin langsung trading sendiri dengan kurang lebih kontak dengan perusahaannya deh, bukan melalui perantara. Dan kalaupun itu perantaranya yang benar, itu tuh harus sudah punya izin. Sudah punya izin menjadi wakil pialang namanya. Sudah punya izin menjadi wakil pialang. Jadi memang sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk kurang lebih ya menjelaskan ataupun kurang lebih untuk mencari nasabah. Jadi memang nggak bisa sebenarnya secara prosedur itu orang-orang di luar sana yang tanpa izin itu mencari nasabah itu sebenarnya nggak boleh. Itu berbicara rule of the game-nya ya. Harusnya nggak boleh. Karena memang bisa terjadi potensi seperti yang terjadi oleh Kevin Aprilio.
Wah, kacau juga ya kalau sampai gitu ya. Nah, jadi gimana nih amannya menurut Kang Geri nih? Tipsnya supaya nggak sampai salah pilih perusahaan nih untuk trading. Ya jadi pertama kalau memangnya biar meminimalisir gitu ya resiko sampai salah gitu ya, meminimalisir resiko kesalahan dalam memilih perusahaan trading ini memang pertama harus kenal dulu bisnisnya apa ya, itu yang pertama deh. Lalu yang kedua ya cek dulu regulasinya dan legalitas dari perusahaan tersebut gimana. Karena memang di Indonesia ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang notabene itu perusahaan dari luar yang tidak punya izin di Indonesia. Itu harus dicermati. Mereka memang punya izin, tapi di negaranya, bukan di negara Indonesia. Jadi saran saya sih sebenarnya lebih prefer trading di yang legal, yang sudah ada regulasi di Indonesia. Lalu yang berikutnya ya, harus juga pastikan detail akun produknya itu seperti apa. Jadi jangan main masuk tanpa tahu produknya itu seperti apa. Ya ibarat mau beli barang deh, mau beli handphone gitu kan, tetap harus tahu dulu nih handphone ini speknya seperti apa, RAM-nya berapa, kameranya berapa. Karena itu juga hal yang penting. Jadi detail-detail produknya itu harus diperhatikan seperti komisi, seperti swap, seperti spread ya. Ini mungkin istilah-istilah bagi teman-teman yang baru kali ya. Cuman intinya detail dari produknya sendiri itu harus diperhatikan. Lalu yang ketiga yang mungkin tambahan lah, harus dicek juga nih layanannya gimana. Ada layanan apa di broker tersebut? Pelayanannya maksimal nggak? Itu yang penting, karena kalau misalnya sekarang Anda masuk ke perusahaan trading, tapi sesudah itu Anda dibiarkan saja, tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang kurang lebih mensupport Anda gitu, seperti Anda sudah masuk, oh ya udah itu terserah Anda gitu. Itu juga penting. Jadi yang bagus itu adalah perusahaannya jika memiliki misalnya yang tadi saya sebutkan di awal, memiliki kurang lebih pelayanan edukasi. Itu mungkin salah satunya. Kan dengan ada layanan edukasi, nasabah kurang lebih bisa terbantu dari transaksinya, dari pengetahuannya. Jadi untuk memilih perusahaan yang legal, ya perusahaan yang bagus, biar nggak salah pilih, ya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, tadi Kang Geri juga pernah menyinggung tentang broker dalam negeri dan broker luar negeri. Sebenarnya apa sih bedanya broker dalam negeri dan broker luar negeri itu, Kang Geri? Jadi ya namanya broker luar negeri dan dalam negeri. Kalau dalam negeri yang jelas di Indonesia, memiliki regulasi di Indonesia. Kalau broker luar negeri, miliki regulasi juga, tapi di luar negeri. Yang jadi masalah, jika Anda join di broker luar negeri, gitu ya, misalnya Anda tidak mengecek deh legalitas perusahaan tersebut, Anda join di broker luar negeri. Ketika ada masalah, apakah Anda mau ngurusin masalah tersebut ke negara asalnya? Misalnya negaranya di Rusia, misalnya negaranya di Inggris, misalnya negara di Australia, kan itu nggak mungkin gitu. Mungkin kalau dana Anda berpuluh-puluh miliar gitu ya, mungkin Anda bisa urus gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang Anda depositnya misalnya tanda kutip ya di bawah angka yang tadi saya sebutkan gitu kan, yang lebih kecil, relatif lebih kecil, saya rasa sih nggak akan mungkin kalau ada masalah sampai mau ngurus ke sana. Karena kan makan buang waktu, buang uang juga gitu. Akhirnya mending kalau masalahnya beres, ternyata nggak beres gitu kan. Jadi broker luar negeri itu punya resiko. Resikonya ini adalah dari sudut keamanan, keamanan dana ya. Jadi memang sebenarnya ada plus minus broker luar negeri dan dalam negeri. Kalau dalam sudut keamanan, jelas broker dalam negeri lebih aman.
karena kantor fisiknya ada, regulasi oleh pemerintah. Jika sampai ada masalah, pemerintah yang namanya itu Bapepti ya, yang ngurus mengenai trading ini, itu akan kurang lebih menengahi. Ya mungkin kalau misalnya di asuransi atau di saham OJK lah. Tapi ini Bapepti. Tapi di satu sisi broker luar negeri itu juga punya keuntungan. Ya, keuntungannya dari sudut biaya transaksinya. Biaya transaksinya di broker luar itu jauh lebih murah. Ya, jadi plus minus lah, nggak ada yang benar-benar sempurna. Kalau misalnya di broker dalam negeri kan lebih jelas punya legalitas dan juga kurang lebih punya regulasi lah sehingga lebih aman gitu. Kalau misalnya sekarang Anda trading di luar, itu udah harus siap-siap Anda hilang uang. Harus sudah siap-siap uang. Karena kan kita nggak tahu uang kita sekarang ditransfer kemana. Bahkan kalau misalnya broker luar negeri itu banyak perwakilan kan di Indonesia. Jadi kadang-kadang transfernya itu ke rekening pribadi. Nah kalau sekarang transfer, anggaplah Anda transfer 100 juta deh. 200 juta ke rekening pribadi, terus orang itu kabur gimana? Itu kan jadi masalah juga kalau seperti itu. Ya jadi sebenarnya plus minus lah. Di satu sisi biaya transaksinya broker luar lebih murah, di satu sisi tapi nggak aman gitu kan. Sedangkan di dalam negeri lebih aman. Mungkin banyak fasilitas juga yang bisa didapatkan dari broker dalam negeri karena kan fisiknya ada gitu. Anda bisa datang ke kantor, bisa diedukasi, mungkin kan seperti itu. Kalau broker luar negeri kan nggak bisa. Masa Anda harus ke luar negerinya? Wih, mantap sekali nih Kang Geri, jelas penjelasannya. Nah, cuman mungkin ini karena waktu kita udah mau habis juga, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kang Geri sebelum kita mengakhiri sesi Q&A ini. Ya sebenarnya kita berdua ya, Mr. Bobby ya, bikin topik ini itu ya, mengenai trading itu masih banyak sih permasalahan yang dihadapi oleh para trader ya, oleh orang-orang yang mau trading itu banyak. Mungkin nanti akan ada sesi lebih lanjut lagi ya, Mr. Bobby ya, untuk ngebahas mengenai ya detail-detail dari bisnis trading lah. Nah, untuk yang di akhir sesi ini, saya ingin simpulkan saja kepada teman-teman semua bahwa kalau mau trading, saran saya sih tempat yang pasti-pasti aja. Yang lebih aman deh, itu ya di broker dalam negeri. Lalu yang berikutnya, sebelum Anda memulai bisnis trading, saran saya tetap pelajari dahulu bisnisnya seperti apa, resikonya bagaimana, regulasinya bagaimana, dan jangan mudah terbujuk ya, jangan mudah terbujuk, jangan mudah percayalah, jangan mudah langsung percaya ketika diiming-imingi keuntungan yang berlipat ganda. Tetap harus seksama, tetap harus cek dulu, cross check dulu sebelum kurang lebih memulai untuk trading. Wah, menarik nih Kang Giri. Jadi tadi pastinya karena topik trading ini menarik ya, dan masih banyak topik bahasannya. Mungkin nanti di sesi berikutnya akan kita kupas lain lagi sisi tradingnya. Dan terima kasih untuk sarannya Kang Giri, penjelasannya detail sekali nih. Nah, buat teman-teman semua yang ingin bertanya dan dibahas topiknya, lalu diulas oleh kami, bisa langsung komen di bagian bawah dari video kali ini. Oke, thank you sekali lagi, Kang Geri. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi, Mr. Bobby, di sesi berikutnya kali ya. Mungkin Oke, kita nggak akan ngomongin trading aja ya, mungkin ngomongin hal yang lain juga. ya betul sekali karena seru sekali nih ya topik pembicaraan kita. Sekali lagi terima kasih Kang Geri, terima kasih buat teman-teman telah menonton dan mendengarkan video ini.
Ya, satu lagi, Mr. Bobby, jangan lupa subscribe ya, like, komen, jika memang konten ini bermanfaat buat teman-teman semua, gitu ya. Yes. Don't forget it, guys. See ya.